Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Jumat 13 Maret 2026. Kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri, bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Tema kita, figur inspiratif. Banyak tokoh yang dianggap menginspirasi, seperti Bunda Teresa atau Martin Luther King Jr. karena dedikasinya, perjuangan, dan kontribusi mereka dalam berbagai bidang. Setiap tokoh memberikan inspirasi dalam cara mereka sendiri. Ada yang menjadi inspirasi dalam melayani kaum miskin dan sakit atau memperjuangkan rekonsiliasi. Namun, Yesus lebih dari semua tokoh yang ada. Penyambutan terhadap Yesus di Yerusalem dengan daun palem dan seruan Hosana adalah sambutan bagi Raja Israel. Kata Hosana yang berarti selamatkanlah kami sekarang adalah doa yang diambil dari Mazmur 118 ayat 25 dan 26 dan melambangkan harapan akan pembebasan. Akan tetapi, Sang Raja justru datang dengan menunggangi seekor keledai yang bukan simbol kemegahan, melainkan kerendahan hati dan kedamaian. Respons orang banyak kontras dengan Yesus. Ia datang membawa harapan baru, berbeda dengan harapan orang banyak. Dengan keledai sebagai tunggangan, ia memproklamirkan dirinya sesuai dengan yang tertulis di dalam Sakarya 9 ayat 9 tentang Mesias yang datang membawa damai dan keselamatan. Yesus tidak memerlukan dukungan rakyat dan pemimpin agama untuk meneguhkan dirinya sebagai Raja dunia. Ia juga tidak berpura-pura lemah demi memperoleh simpati. Yesus menunggang keledai untuk menunjukkan bahwa ia bukan pemimpin politik yang membebaskan Israel dan Romawi, melainkan raja yang membawa keselamatan. Ia memberi teladan bagi para pengikutnya supaya jangan terbuai oleh harapan duniawi. Ia tetap teguh pada tujuan sebagai Mesias yang menderita untuk membawa kedamaian dan keselamatan bagi umatnya. Dalam Minggu Sengsara, kita diingatkan tentang Yesus Kristus yang menjadi inspirasi hidup kita. Yesus adalah Raja yang membebaskan kita, baik secara jasmani maupun rohani, dari kesengsaraan dan kebinasaan kekal. Selain itu, kita juga diajar untuk tidak mencari simpati, melainkan menjalani hidup dengan sikap rendah hati sesuai teladan Kristus dan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bangun pagi ini dengan mengucap syukur atas kasih luar biasa yang boleh senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami terpuruk pun,
Engkau senantiasa menopang kami, menjaga kami, dan membantu kami menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kami. Berkatilah kami Bapa untuk terus senantiasa mengucapkan syukur dan terus berusaha untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus adalah figur yang inspiratif dalam kehidupan kami. Yesus telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Karena itu, tolonglah kami untuk mampu menjalani hidup dengan sikap rendah hati sesuai dengan teladan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.